Kondisi dia saat ini penuh penyesalan dan sangat memprihatinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapal, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, kondisi dia saat ini penuh penyesalan dan sangat memprihatinkan. Nah, dia atau mereka nih, teman-teman, nih siapa sih energi dari dia ini? Apakah ini energi nih, menyangkut tentang kehidupan masa lalu kamu? Oke, fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Swords atau 9 pedang. 9 pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dari dia ataupun mereka. Oke, seseorang yang mungkin pernah menjalin sebuah hubungan dekat dengan kamu. Ya, hubungan dekat bisa jadi hubungan pertemanan, bisa jadi hubungan partner kerja, partner bisnis, ataupun terkait dengan hubungan asmara serta rumah tangga. Jadi melihat tentang bagaimana energi dia saat ini, meskipun mungkin saat ini kamu nggak ingin tahu tentang kehidupan dia, ya. Nah, jadi ketika kamu mungkin nggak ingin tahu tentang kehidupan dia, bisa jadi memang kamu sudah benar-benar sakit hati banget, ya. Kamu sudah benar-benar kecewa banget dengan dia, karena ya mungkin dia berkhianat, karena ya mungkin dia toksik, ya. Nah, jadi melihat dari energi kartu pertama ini, memang ya cukup menggambarkan gitu ya, cukup menjelaskan bahwasanya memang saat ini dia tuh penuh dengan penyesalan, teman-teman. Penuh dengan penyesalan. Dan bahkan kondisinya itu yang benar-benar sangat memprihatinkan. Oke. Oke, dari masalah mungkin uh, pekerjaan deh. Apa yang dia pilih saat ini, pekerjaan yang mungkin dia pilih saat ini ternyata tidak benar-benar membuat dia itu bahagia. Ya, ternyata dia sulit mungkin menemukan pekerjaan yang baru ketika mungkin kemarin bekerja dengan kamu. Dan kemudian masalah kondisi kesehatan juga sangat-sangat enggak stabil. Ya, aku melihat ada sebuah masalah di dalam kondisi kesehatannya, teman-teman. Ya, pada intinya memang kondisinya sangat memprihatinkan lah ya. Kondisinya sangat buruk banget, teman-teman. Oke, kemudian aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Nah, kita pertama sekali akan membahas terkait dengan kehidupan asmara lah ya. Oke, mungkin awalnya hubungan kamu dengan dia itu baik-baik saja. Awalnya mungkin hubungan kamu dengan dia, ya, gak ada masalah gitu ya, teman-teman. Gak ada masalah. Tetapi memang bisa jadi hubungan kamu ini hancur karena adanya datangnya si pihak ketiga. Ya, sehingga membuat apa ya? Tentu dong ketika kamu dihianati, jelas ya, kamu pasti kecewa, kamu sakit hati, kamu menderita. Ya, dan mungkin dia awalnya iya bahagia benar gitu. Tetapi tadi karena adanya roda kehidupan yang berputar, pada akhirnya kebahagiaan kamu ya akan kamu rasakan, kebahagiaan sudah kamu rasakan, dan mungkin kebahagiaan yang mungkin awalnya dia dapatkan ternyata akan berakhir dengan hal-hal yang buruk gitu. Bisa jadi hubungannya hancur kandas ya di tengah jalan, bisa jadi ada energi-energi lain yang membuat masalah hubungan mereka itu benar-benar berantakan, teman-teman. Ya, nah
Kemudian pada kartu berikutnya aku punya strength di sini, teman-teman. Strength ini muncul hadir. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan ya. Kita akan terfokus terlebih dahulu terhadap kehidupan asmara ya. Aku melihat memang ada sebuah penaklukan di sini teman-teman ya. Penaklukan dalam arti mungkin ya ketika aku fokuskan energi ini terhadap energi ya, dia ataupun pihak ketiga. Ya bisa jadi dia ditundukkan oleh si pihak ketiga menggunakan magic. Itu yang pertama. Oke. Dan ketika aku fokuskan terhadap energi kamu, ya mungkin bisa jadi kamu berhasil menaklukkan semua energi itu, teman-teman. Ya yang mungkin sempat mengganggu kamu juga gitu. Jadi dari pihak ketiga itu bukan hanya di ya, si dia yang ingin ditundukkan, tetapi kamu juga. Tetapi mungkin kamu berhasil untuk lepas dari itu. Sehingga apa? Kehidupan kamu kan berubah dari di sini. Nah, ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Fake of Cups. Di sini kamu menemukan kehidupan yang baru, teman-teman. Ya, kamu berhasil menemukan kehidupan baru yang bisa membawa sebuah dampak-dampak yang positif, ya. Ataupun mungkin kehidupan baru ini bisa jadi berupa kehidupan asmara kah, bisa jadi terkait dengan kehidupan sosial kamu kah, ya kan, yang lebih baik, gitu ya teman-teman. Jadi memang roda kehidupan itu berputar dan karma itu cukup nyata. Ketika kamu dizolimi, disakiti, kemudian kamu berdoa, meminta kepada Tuhanmu, teman-teman, terhadap sebuah keadilan, maka keadilan itu benar-benar Tuhan berikan untuk kamu kok. Ya, jadi itu yang aku rasakan terkait dengan kehidupan asmara ya. Dan tentu ini menjadi sebuah momen berharga yang mungkin nggak akan pernah kamu lupakan, teman-teman. Ya, ketika bagaimana pengkhianatannya dia yang dia lakukan terhadap kehidupan kamu, tentang bagaimana si pihak ketiga itu berusaha menghancurkan kehidupan kamu juga. Tentu dengan roda kehidupan yang berputar ini cukup membuat sebuah pelajaran yang sangat begitu berharga. Karena apa? Ya sebuah penyesalan yang memang sedang dirasakan oleh dia dan mereka gitu ya. Nah, kemudian aku punya Two of Wands. Jika aku fokuskan energi kartu kelima ini terhadap kehidupan ya dari seseorang ya teman-teman, kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan, mungkin usaha juga mungkin ya. Yang jelas memang saat ini dia tuh benar-benar dilema galau banget teman-teman melihat tentang bagaimana kehidupan dia yang sudah hancur-hancuran nih. Mungkin dia ingin membangun bisnis sendiri tetapi gagal hancur ya. Mungkin dia ingin bekerja mencari pekerjaan di tempat yang lain ya kan. Kemudian ya sama pekerjaannya juga mungkin dia masih sulit di dalam mencari pekerjaan. Ya mungkin juga nggak sesuai dengan harapan dan ekspektasi dia. Tentu itu yang juga menimbulkan salah satu penyesalan teman-teman. Ya penyesalan dan apa ya tentu dengan kondisi yang hancur-hancuran, jelas itu akan membuat kondisi ekonominya juga sangat berantakan. Dan ya, itu yang terjadi sebuah kondisi yang cukup memprihatinkan. Mohon maaf. Nah, kemudian aku punya The Lovers dan aku punya Nine of Cups. Oke, jadi melihat dari kedua kartu ini, teman-teman, persiapkan diri kamu bahwasanya dalam pekan ini bakal ada kabar gembira ya, kabar yang sangat menggembirakan, kabar yang sangat membahagiakan. Ketika ada ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman, apa yang ingin kamu harapkan selama ini? Itu akan terjadi dalam pekan ini. Contoh, kamu ingin dipertemukan dengan seseorang ya, teman-teman, mungkin itu jodoh, asmara ya, teman-teman. Kamu akan dipertemukan. Kamu ingin bertemu dengan energi-energi baik, di sini kamu juga akan dipertemukan. Ya, dan bahkan ketika kamu ingin sukses berhasil juga akan kamu dapatkan. Inilah yang akan membuat kondisi ekonomi kamu aku yakin akan berubah 180 derajat dalam pekan ini. Kenapa? Itu tadi ada roda kehidupan yang berputar. Oke, mungkin demikian teman-teman.